Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan dari kelas 2B dengan NIM 248820130020. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu dari eh, artikel saya yang berjudul Kajian Feminisme Menganalisis Karakterisasi Tokoh Perempuan dalam Novel Pengakuan Pariem, karya Linus Suryadi AG, yang diampu oleh Bapak Agus Hamdani pada mata kuliah Kajian Prosa Fiksi. Karya sastra dapat didefinisikan sebagai produk kreasi intelektual yang memanfaatkan bahasa sebagai medium fundamentalnya. Secara intrinsik, teks sastra berfungsi sebagai artikulasi subjektif yang memuat pengalaman, pemikiran, emosi, gagasan, semangat, dan keyakinan penciptanya. Manifesti dari ungkapan personal ini kemudian dikonstruksi menjadi representasi kehidupan yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi dan membangkitkan kekaguman melalui tata bahasa dan narasi yang tertulis. Baik, melihat terkait sebenarnya sebuah karya sastra ialah dokumentasi sosiobudaya. Dengan demikian, karya sastra menjadi wadah efektif untuk merefleksikan beragam realitas eksistensial, mencakup nilai-nilai sosial kehidupan di masyarakat. Beranggapan bahwa novel ialah cerminan realitas yang lebih lengkap, lebih benar, lebih hidup, serta lebih dinamik. Penciptaan suatu karya sastra selalu berakar pada konteks sosiokultural atau sosial budayanya, seperti itu, yang melatari. Sebagai ilustrasi, di dalam perspektif mengenai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki telah mendorong para sastrawan untuk menyuarakan kritik dan pandangan mereka. Salah satunya diekspresikan melalui karya sastra berupa novel. Novel ini memiliki keunggulan dalam mengartikulasikan gagasan secara ekstensif dan terperinci yang memungkinkan pembaca untuk membangun visualisasi imajinatif yang kaya. Selain itu, genre ini efektif dalam mentransmisikan isu-isu kompleks secara komprehensif. Nah, dalam novel Pengakuan Pariem, karya Linus Suryadi AG merupakan salah satu artefak sastra Indonesia yang relevan untuk dikaji melalui lensa pendekatan feminisme. Nah, feminisme dikonseptualisasi sebagai disiplin akademik yang secara intensif menginvestigasi konstruksi gender sepanjang lini masa sejarah. Bidang studi ini berupaya menganalisis subordinasi perempuan oleh laki-laki sebagaimana direpresentasikan dalam berbagai genre sastra. Dalam kerangka penelitian, konsep-konsep dikonvensionalkan yang mengedepankan dan membatasi perempuan pada ranah domestik menjadi fokus analisis yang krusial. Secara spesifik dalam konteks sastra, pendekatan feminisme diaplikasikan untuk mengidentifikasi bagaimana pengalaman feminis diartikulasikan dalam karya-karya sastra. Menurut Yoder, kritik sastra feminis bukan mempunyai arti pengkritik perempuan atau kritik terkait perempuan, ataupun kritik terkait pengarang perempuan. Lebih lanjut, pendekatan ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengeksplorasi bagaimana karya sastra tersebut merespon dan mengkritisi struktur sosial yang memproduksi ketidaksetaraan gender. Tujuan fundamental dari kritik feminisme adalah mengangkat dan memulihkan kedudukan perempuan dalam tatanan sosial dan kultural. Kajian ini sering kali menyoroti bagaimana dalam karya sastra yang dikonstruksi oleh penulis laki-laki, tokoh perempuan secara konsisten direduksi dan dieksploitasi aspek-aspek yang secara kultural dianggap menarik dari perempuan kerap dimanfaatkan sebagai komoditas atau daya tarik utama karya. Tujuan utama dari teori feminisme adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis struktur penindasan yang dialami perempuan berdasarkan ras, gender, kelas sosial, dan orientasi seksual, serta merumuskan strategi transformatif untuk mengatasi penindasan tersebut. Teori ini berfungsi untuk menyoroti nilai intrinsik individu perempuan, memvalidasi pengalaman spesifik yang mereka alami, dan mendokumentasikan perjuangan yang dilaksanakan oleh mereka.
Penelitian ini memiliki urgensi signifikan karena berfokus pada novel Pengakuan Pariem karya Linus Suryadi AG, sebuah karya sastra Indonesia yang secara khas merepresentasikan kompleksitas eksistensi perempuan Jawa. Tokoh sentral Pariem berfungsi sebagai representasi multidimensional. Ia tidak hanya mencerminkan posisi perempuan dalam bingkai kultural Jawa, tetapi juga melambangkan dialektika antar perjuangan, kepasrahan, dan resistensi terhadap hegemoni struktur patriarki yang membatasi peran gender. Dari perspektif kajian feminisme, analisis terhadap novel ini menjadi krusial untuk menguji mekanisme konstruksi karakter perempuan oleh pengarang laki-laki, yaitu Linus Suryadi pada novel ini. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana representasi tersebut mengafirmasi atau justru mendekonstruksi stereotip gender yang dominan dalam masyarakat. Secara akademik, studi ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi, artikulasi suara, dan agensi perempuan dalam konteks sastra Indonesia, khususnya yang berlatar belakang budaya Jawa yang kental dengan nilai patriarki. Selain itu, penelitian ini akan memperkaya korpus kajian sastra feminisme Indonesia dengan menyajikan perspektif gender terhadap Pengakuan Pariem atau novel ini, yang selama ini cenderung dianalisis terbatas pada aspek sosiokultural atau sosial budaya seperti itu. Secara sosial, temuan penelitian ini berpotensi meningkatkan literasi pembaca mengenai realitas perempuan dalam masyarakat patriarkial. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mempromosikan kesadaran kritis terhadap pentingnya kesetaraan gender dan penegasan eksistensi perempuan sebagai subjek yang aktif dalam diskursus kehidupan maupun representasi sastra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang diarahkan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian, peneliti dapat mengelaborasi dan menyajikan data temuan secara sistematis sesuai dengan kerangka rumusan masalah. Implementasi metode ini memiliki justifikasi kuat karena efektif dalam menggali informasi secara holistik terkait objek penelitian yang luas, serta menghasilkan pemahaman yang kaya dan terperinci mengenai kompleksitas fenomena tersebut. Teknik penelitian ini merupakan instrumen krusial yang berfungsi sebagai prosedur operasional untuk mengumpulkan data yang relevan. Dalam suatu studi, penelitian ini secara spesifik menggunakan teknik analisis kualitatif untuk memproses data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel Pengakuan Pariem karya Linus Suryadi AG yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta pada tahun 2015. Data penelitian ini berbentuk satuan linguistik meliputi kata, frasa, dan kalimat yang secara eksplisit atau implisit mendeskripsikan kedudukan dan peran tokoh perempuan dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Teknik pengumpulan data berperan sebagai prosedur sistematis yang diterapkan untuk menjaring informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Mengingat sumber data utama penelitian ini adalah teks naratif yang berasal dari novel, teknik yang diterapkan meliputi studi dokumentasi yang dikombinasikan dengan metode baca dan catat. Kombinasi teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengisolasi, dan merekam secara akurat data tekstual yang diperlukan dari sumber primer. Teknik analisis data didefinisikan sebagai prosedur sistematis yang melibatkan proses pencarian, penyusunan, dan pengorganisasian data yang diperoleh dari studi dokumentasi. Proses ini mencakup pengkategorian temuan, identifikasi data, seleksi poin-poin kunci yang relevan untuk fokus penelitian, dan diakhiri dengan perumusan kesimpulan. Secara operasional, analisis diawali dengan penyajian temuan berupa catatan atau dokumentasi dari novel Pengakuan Pariem karya Linus Suryadi AG untuk memfasilitasi proses penelaahan tersebut. Nah, selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan deskripsi hasil penelaahan teks dengan menekankan pada indikator ketidakadilan gender
sistem patriarki dan perjuangan perempuan menuju kesetaraan hak dan kebebasan. Nah, tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan yang komprehensif berdasarkan data yang telah diolah. Merujuk pada hasil dan pembahasan, berdasarkan analisis data yang berfokus pada peran tokoh perempuan dalam novel Pengakuan Pariem, karya Linus Suryadi AG, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan kunci mengenai isu-isu ketidakadilan gender. Hasil penelitian tersebut meliputi 3 aspek utama, yaitu yang pertama, respon terhadap konsep nerimo, atau ditemukan adanya pola peran tokoh perempuan dalam menghadapi dan merespon konsep kepasrahan atau nerimo yang dipengaruhi karena secara signifikan oleh status sosial mereka di lingkungan masyarakat. Yang kedua, manifestasi ketimpangan gender, diidentifikasikan adanya berbagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh perempuan. Nah, bentuk-bentuk ketimpangan ini meliputi manifestasi stereotip, praktik subordinasi, dan proses marginalisasi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah preservasi budaya patriarki. Ditemukan bahwa budaya patriarki masih mengakar kuat dan terefleksikan dalam interaksi sosial dan struktur masyarakat yang digambarkan dalam novel. Yang pertama adalah konsep nerimo. Merujuk pada kutipan yang ada pada novel karya Linus Suryadi AG, yaitu novel Pengakuan Pariem, ada dari salah satu kutipan yang tersebut. Pariem mengatakan, "Sungguh saya belum paham benar, tapi biar sajalah, saya tak apa-apa. Saya pasrah saja, kok saya lega lila." Seperti itu. Nah, kutipan tersebut menunjukkan adanya dualisme dalam interpretasi konsep nerimo. Meskipun secara kritis, nerimo dapat dipandang sebagai manifestasi dari ketidakberdayaan atau subordinasi. Sikap ini juga memiliki dimensi positif, yaitu pencarian kedamaian atau ketenangan batin, inner peace. Dalam konteks tokoh perempuan seperti Pariem, sikap penerimaan terhadap keadaan hidup meskipun penuh dengan tantangan dan kesulitan berpotensi memberikan mekanisme coping yang menghasilkan suatu bentuk stabilitas ketenangan emosional dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, nerimo dapat dianalisis bukan hanya batasan, tetapi juga sebagai strategi untuk mensejahterakan subjektif. Yang kedua ada bentuk ketimpangan gender, yaitu stereotip gender merujuk pada generalisasi kaku yang menetapkan peran dan sifat diharapkan dari masing-masing jenis kelamin. Secara umum, stereotip ini meliputi anggapan bahwa perempuan diwajibkan untuk memiliki atribut kelembutan dan peran pengasuhan, sementara laki-laki diasosiasikan dengan sifat kekuatan dan dominasi. Nah, ada salah satu kutipan yang merujuk kepada bentuk ketimpangan gender, salah satunya stereotip, yaitu ya Pariem saya iem, panggilan sehari-hari, saya pun tumbuh subur, badan saya berkembang sesuai keinginan Bapak, badan saya berkembang sesuai naluri alam, sampai anak-anak muda Jogja menggoda, saya pun tambah besar dan sering rerasan. Saya bertubuh sintal, saya bertubuh betal, saya bertubuh tebal, tapi biarkan sajalah, saya tak apa, kok saya lega lila. Seperti itu. Fenomena ini secara jelas menunjukkan adanya diferensiasi gender atau gender differentiation yang menempatkan perempuan pada kewajiban untuk selalu diasosiasikan dengan unsur-unsur visual yang indah, meningkatkan daya tariknya. Perbedaan gender semacam ini dikategorikan sebagai stereotip, di mana perempuan secara sosial diasumsikan dan dituntut untuk melakukan upaya mempercantik diri sebagai bagian fundamental dari peran mereka. Ini merupakan bentuk objektifikasi yang membatasi nilai perempuan pada dimensi fisik semata. Selanjutnya ada marginalisasi. Marginalisasi didefinisikan sebagai suatu proses struktural di mana individu atau kelompok tertentu mengalami peminggiran atau pembatasan akses yang tidak setara terhadap berbagai sumber daya dan peluang dalam dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.
Nah, dalam konteks novel Pengakuan Pariem, fenomena tersebut ada teridentifikasi secara eksplisit melalui pengalaman tokoh utama Pariem. Dalam kutipannya seperti berikut. Kehidupan Pariem dan keluarganya mengalami disrupsi signifikan akibat perubahan sosial politik pasca peristiwa G30 SPKI. Sebelum peristiwa tersebut, keluarga Pariem memiliki mata pencaharian yang mapan dalam bidang kesenian Jawa. Namun, penindasan terhadap kesenian Jawa setelah G30 SPKI menyebabkan hilangnya sumber penghidupan tersebut. Konsekuensi langsung dari marginalisasi bidang kesenian ini adalah keputusan Pariem untuk mencari pekerjaan di luar ranah seni, yaitu dengan menjadi asisten rumah tangga atau pembantu di Endalam Surya Mantraman, Yogyakarta, di bawah naungan Ndoro Kanjeng Cokro Sentono, seperti itu. Kondisi Pariem ini merupakan cerminan nyata dari bagaimana perubahan sosial dan politik memiliki dampak disproporsional terhadap status sosial individu. Dalam konteks ini, perempuan seringkali menjadi pihak yang lebih rentan atau vulnerable dan mudah terpinggirkan, marginalized, akibat turbulensi dan transformasi lingkungan sosial yang cepat. Hal ini menegaskan bahwa kerentanan perempuan tidak hanya berasal dari faktor budaya, tetapi dipicu oleh perubahan historis dan politik. Selanjutnya adalah subordinasi. Nah, subordinasi ini perempuan bersumber dari konstruksi stereotip yang melabeli perempuan sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan laki-laki secara spesifik. Anggapan bahwa perempuan memiliki sifat irasional atau emosional sering dijadikan dasar untuk mengecualikan mereka dari peran kepemimpinan politik menurut Sugihastuti dan Siti pada tahun 2007 tersebut. Ya. Secara kolektif, faktor-faktor ini menciptakan dan melanggengkan suatu sikap sosial yang secara sistematis menempatkan perempuan pada posisi sekunder atau tidak penting, subordinate position, yang pada akhirnya membatasi potensi dan partisipasi mereka. Pada halaman 201 novel Pariem bilang, "Semua berjalan apa adanya, pekerjaanmu tak berubah. Sebagai biasa hanya selama setahun tinggal di dusun." Seperti itu. Nah, kondisi Pariem ini dalam suatu novel merefleksikan adanya pembatasan peran yang ketat berdasarkan identitas gendernya, di mana perempuan diharapkan untuk mengetahui dan menerima penempatan diri mereka. Secara konkret, kekuasaan dan ranah otoritas perempuan secara efektif dibatasi pada wilayah domestik, khususnya di sekitar dapur. Sementara seluruh ranah publik dan kekuasaannya menjadi milik laki-laki. Nah, yang terakhir ada budaya patriarki yang masih terjadi di kalangan masyarakat. Novel ini secara eksplisit memuat praktik budaya patriarki yang mengakibatkan subordinasi ekstrim terhadap tokoh perempuan, yaitu Pariem. Nah, kasus ini berpusat pada hubungan seksual yang tidak sah dengan putra majikannya, Raden Baguse, yang berujung pada kehamilan. Alih-alih mendapatkan pengakuan atau pernikahan, Pariem malah dipulangkan tanpa status dan harus merawat kandungannya serta melahirkan tanpa tanggung jawab dari pihak laki-laki. Novel tersebut secara jelas memvisualisasikan keterbatasan hak dan kewajiban yang dialami oleh tokoh Pariem sebagai representasi perempuan dalam struktur sosial yang digambarkan hak-hak perempuan hanya dapat diakses melalui kemurahan hati atau persetujuan laki-laki. Sementara kewajiban utama perempuan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan emosional atau hiburan laki-laki. Perlakuan ini merupakan manifestasi nyata dari budaya patriarki, yaitu suatu sistem sosial yang mengagungkan dan mengutamakan eksistensi serta kepentingan kaum laki-laki di atas segalanya. Dalam sistem ini, hanya kepentingan kaum laki-laki yang menjadi fokus utama kekuasaan dan keputusan. Hasil analisis data terhadap novel Pengakuan Pariem ini, karya Linus Suryadi AG, menyimpulkan bahwa kehidupan tokoh sentral, Maria Magdalena Pariem, merupakan representasi dari perjuangan perempuan Jawa
dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan gender, subordinasi, dan belenggu patriarki. Meskipun Pariem sering menunjukkan sikap kepasrahan atau nerimo terhadap nasibnya, narasi kehidupannya sesungguhnya mencerminkan proses keberlanjutan dalam pencarian identitas dan makna hidup di tengah tantangan yang kompleks. Secara keseluruhan, novel ini tidak hanya berfungsi sebagai cermin realitas sosial yang ada, tetapi juga bertindak sebagai kritik sastra terhadap struktur sosial yang secara inheren menindas perempuan melalui penggunaan pendekatan feminisme. Pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika relasi gender dan bagaimana konstruksi budaya mengaruhi dan membentuk pengalaman individu, khususnya perempuan. Dalam ranah sastra Jawa klasik terhadap kecenderungan kuat untuk merepresentasikan perempuan sebagai objek erotis bagi laki-laki, kecenderungan ini diperkirakan semakin intensif dalam novel-novel yang ditulis oleh sastrawan laki-laki. Ya, seperti yang dikaji dalam penelitian ini, di mana obsesi penulis seringkali menyatu dengan citraan erotis terhadap tokoh perempuan. Hal ini konsisten menempatkan perempuan sebagai objek citraan yang dimaniskan atau sweetened imagery dan diselubungi nuansa seksual. Meskipun demikian, penggambaran perempuan juga seringkali terbebankan oleh stereotip idealisasi yang menonjolkan sifat-sifat yang diharapkan secara patriarkial, seperti kelembutan, kesetiaan, kerendahan hati, sifat pemaaf, dan pengabdian yang total. Dengan demikian, citra perempuan dalam karya-karya tersebut cenderung terpolarisasi antara objek seksual di satu sisi dan objek idealisasi moral yang mendukung struktur patriarki di sisi lain. Novel ini memfokuskan pada nilai-nilai kesetiaan, pengabdian, dan kelemahan yang secara stereotip dilekatkan pada tokoh perempuan. Pada saat yang sama, karya ini secara implisit mempertanyakan tingkat penerimaan atau penolakan tokoh wanita terhadap peran-peran yang telah ditetapkan secara sosial. Oleh karena itu, novel yang berjudul Pengakuan Pariem ini berfungsi sebagai cermin krisis atau critical mirror yang memungkinkan pembaca untuk memahami realitas sosial dan ketidakadilan yang dihadapi perempuan. Selain itu, novel ini menegaskan urgensi kesetaraan gender dan relevansinya dalam konteks budaya Indonesia kontemporer. Seperti itu. Baik, saya Muhammad Ramadan. Terima kasih telah memperhatikan atau mendengarkan, menyimak, dan mencatat mungkin video saya. Terima kasih atas kesimpulannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.